Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali dalam program kita Didaskalia Apostolorum, menjawab rupa-rupaan pengajaran. Kesempatan kali ini kita akan melihat dan mengkaji mengenai argumentasi yang muncul berkaitan tentang keselamatan. Yakni kemuliaan Allah yang ternodai. Itu judul dari kajian kita hari ini, begitu ya. Jadi kemuliaan Allah yang ternodai. Yang hal ini berkaitan dengan doktrin keselamatan atau soteriologi. Nah, yang dimaksud dengan kemuliaan Allah yang ternodai, kalau kita melihat argumentasi yang muncul secara khusus mengenai dosa, ada isu utama yang menjadi perbincangan kita dan yang akan kita telaah dan kita kaji pada hari ini, yaitu apakah Allah menetapkan dosa? Ini merupakan satu pertanyaan yang sering muncul dari kalangan aliran tertentu, bahwa Allah itu menetapkan dosa. Apakah benar demikian? Allah sekejam itukah sampai-sampai di dalam kedaulatannya itu menetapkan dosa? Pertanyaan ini pun pernah saya ajukan ketika saya berkuliah S1 kepada salah seorang dosen yang dalam tanda petik berwarna seperti itu. Saya tanya, apakah ibu percaya bahwa Allah itu menetapkan dosa? Karena beliau mengkaji mengenai dosa kala itu. Lalu beliau menjawab dengan mata yang sepertinya agak ragu dan agak takut menjawab. Beliau begini, saya tidak berkata itu ya, saya tidak sedang membicarakan itu ya. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa pandangan atau argumentasi seperti ini sering kali muncul dan menjadi warna teologi tertentu, bahwa Allah itu menetapkan dosa. Nah, kalau ada kalimat Allah menetapkan dosa, berarti kemuliaan Allah ternodai. Nanti kita perhatikan, nanti kita lihat hubungannya apa. Sampai ada tema atau kajian atau topik ini, yaitu kemuliaan Allah yang ternodai. Kalau kita melihat kembali kepada Bapak Gereja, kenapa selalu Bapak Gereja? Karena Bapak Gereja muridnya para rasul. Jadi untuk mengerti ajaran yang murni mengenai kekristenan, harus kembali ke para rasul, harus kembali ke Bapak Gereja, harus kembali ke 7 konsili. Dengan demikian kita bisa memahami Alkitab itu seperti apa. Kalau orang Kristen miss di sini, maka akan memunculkan bidat baru lagi. Bahkan tidak sedikit mengulang bidat dalam tanda petik ajaran sesat masa lalu menjadi ajaran sesat modern. Bahkan tidak sedikit yang menodai kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah kok bisa ternodai ya? Ini namanya bahasa puitis ya. Seperti teman-teman di kalangan tertentu ada yang mengatakan mencuri kemuliaan Allah. Apakah bisa kemuliaan Allah dicuri? Tentunya itu bahasa-bahasa puitis untuk menegaskan bahwa tidak mungkin seperti itu. Nah, Santo Yohanes Chrysostomos atau Patriark Yohanes Chrysostomos yang merupakan Uskup Agung Konstantinopel. Konstantinopel adalah suksesi Rasul Andreas tahun 347 sampai 407 Masehi, menegaskan demikian. Jangan katakan Allah itu menetapkan dosa dari semula, sebab di dalam Allah itu tidak ada dosa. Tetapi yang ditetapkan sejak semula ialah Dia, yaitu Kristus. Engkau ditetapkan Allah untuk diciptakan di dalam Dia, di dalam Kristus, agar engkau menjadi seperti Dia, kudus dan tak bercacat atau tanpa cacat. Itulah kerelaan kehendak Allah, yang artinya kehendak yang sungguh dan didasari atas kasih. Di luar itu bukanlah kehendak Allah. Bapak Gereja ini yang merupakan jalur suksesi Rasul Andreas, penerus dari Rasul Andreas saja sudah menolak
pemahaman mengenai Allah menetapkan dosa. Bayangkan, pada abad keempat ini Bapak Gereja telah menolak pandangan penetapan dosa ini. Nah, kok ironisnya pada abad ke-16 itu yang ditolak malah diajarkan ulang. Nah, ini hal yang ironis, bahkan fatal. Dengan demikian, orang yang punya argumentasi mengenai Allah menetapkan dosa dapat dari mana? Itu menjadi pertanyaan perenungan. Dapat dari mana? Bukankah dengan demikian Anda berusaha menodai kemuliaan Allah itu? Nah, pertanyaan maksud saya, pertanyaan berikut ini menjadi bahan renungan dan pertimbangan bagi beberapa kalangan yang menganut paham Allah menetapkan dosa. 3 pertanyaan ini perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, menurut paham tersebut ya, paham atau kalangan yang mengakui Allah menetapkan dosa itu, kalau Allah menetapkan seseorang untuk selamat di dalam kasih, untuk tujuan keselamatan, maka kalau Allah yang sama menetapkan dosa, Ia menetapkan di dalam apa dan untuk tujuan apa? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, segala yang Allah tetapkan puncaknya adalah dimuliakannya Allah di dalam gerejanya dan di dalam Kristus. Efesus 3 ayat 21. Lalu menurut mereka yang memahami Allah menetapkan dosa itu, di manakah letak dimuliakannya Allah jika Allah menetapkan dosa? Pertanyaan ketiga, jika dosa yang di dalam bahasa Yunani itu hamartia atau meleset dari sasaran, ya, maka logiskah Allah yang menyatakan kehendaknya agar hidup sesuai kehendaknya itu di saat yang bersamaan menetapkan agar kita meleset dari sasaran kehendaknya? Nah, coba 3 pertanyaan ini kita pertimbangkan, kita kaji secara kritis, terutama bagi yang memahami atau yang memegang paham atau argumentasi tentang Allah menetapkan dosa. Coba kita pikir sama-sama. Ya. Anda mendapat sumber dari mana? Ya. Dasar Alkitabnya apa? Apakah itu benar-benar studi biblika yang berdasar pada pondasi ajaran Rasul, atau biblika yang modern yang cenderung memultilasi Kristus? Nah, pandangan atau argumentasi mengenai Allah menetapkan dosa ini menjadikan kebingungan bagi beberapa kalangan orang Kristen, beberapa mahasiswa. Pasalnya ialah Allah menetapkan dosa di dalam apa dan untuk tujuan apa. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada yang mengatakan manusia cuma robot. Nah, tapi ini yang kita lihat, yang kita dengar. Dan ajaran ini sampai hari ini terus masih berlanjut, terus ada. Bahkan menjadi pertanyaan yang seolah-olah terus saja ditanya-tanyakan. Padahal sebetulnya sudah ditolak oleh Bapak Gereja, sudah ditolak oleh ajaran Rasuliah, lalu diulang kembali. Ironis. Nah, orang yang memahami itu, yang memahami mengenai bahwa Allah menetapkan dosa itu, ketika pertanyaan ini muncul, pertanyaan yang tadi saya sebutkan yang pertama tadi, bahwa Allah menetapkan dosa dalam apa dan untuk tujuan apa? Lalu ada salah seorang yang punya argumentasi begini, ini pertanyaan konyol. Jelas Allah menetapkan di dalam kedaulatannya dan untuk tujuan kemuliaannya. Sekarang coba dipikir, hubungan dosa dengan kemuliaan ini apa? Justru jawaban Anda yang konyol, begitu. Inilah jawaban kongslet dan malah menimbulkan bidat baru lagi.
sebuah jawaban yang kontradiksi antara dosa dan kemuliaan Allah. Kontradiksi banget. Bapak gereja saja sudah, Bapak gereja yang merupakan suksesi Rasul Andreas sudah menolak. Tetapi kenapa hal itu kembali diulang lagi begitu? Bahkan ketika timbul pertanyaan seperti tadi, malah kita yang dianggap konslet, malah kita yang dianggap konyol. Padahal justru orang tersebut atau argumen tersebut yang konyol gitu. Hubungannya apa dosa dengan kemuliaan Allah? Kontradiktif. Inilah doktrin keselamatan yang konslet. Dan ironisnya argumentasi di atas tadi yang mengatakan bahwa ini pertanyaan konyol, jelas Allah menetapkan di dalam kedaulatannya dan untuk tujuan kemuliaannya, itu dia membangun argumentasi itu dengan marah-marah dan hobi menyesatkan orang lain dan menganggap diri paling benar seperti hobi para bidat masa lalu. Itu yang kita lihat sekarang. Ya, mereka yang memahami seperti itu biasanya akan marah, setelah marah menyesatkan orang lain dan merasa diri benar. Bukankah itu adalah hobi, karakter, watak, dan ciri bidat masa lalu? Jadi kalau praktek seperti ini berarti sedang mempraktekkan karakter, ciri, dan hobi bidat masa lalu. Dia membidatkan orang tanpa sadar dirinya sendiri bidat. Nah ini yang muncul. Itu sebabnya kembalilah pada ajaran apostolik atau ajaran rasuliah dalam memahami keselamatan itu, sehingga kita dapat memahami kitab suci dengan benar, yang mempengaruhi ibadah dan hidup kita dengan benar juga, tanpa berupaya memunculkan teologi mena. Teologi mena itu adalah teologi yang dibangun dari perenungan pribadi dan yang tidak diakui oleh ajaran yang apostolik, tidak diakui oleh gereja yang yang dalam masa kini adalah tafsiran genit, tafsiran modern, biblika modern dalam tanda petik, yang akhirnya memultilasi Kristus dalamnya. Kenapa? Karena nggak kembali kepada ajaran Rasul. Kenapa sih Pak harus ajaran Rasul? Iya, Rasul muridnya Yesus kok. Kita bukan saksi mata, tapi para Rasul itu saksi mata. Kita saksi iman. Dan para Rasul itu, yang muridnya Yesus itu, punya murid lagi. Dan tiap-tiap murid itu merekam semua ajaran Yesus yang diajarkan kepada para rasul dan diteruskan kepada para muridnya. Jadi sanadnya jelas, tidak terputus. Nah, kenapa kita gereja masa kini tidak kembali belajar ke sana, supaya kita mendapatkan harta karun surgawi yang indah itu, tidak menimbulkan bidat baru, tapi kita malah memperteguhkan iman jemaat supaya tetap kokoh sampai akhir, melewati pencobaan dunia, melewati ajaran sesat yang ada. Itu sebabnya Allah tidak menetapkan dosa. Saya mengulang lagi kalimat dari Bapak Gereja Yohanes Krisostomo sebagai penutup. Jangan katakan Allah itu menetapkan dosa dari semula, sebab di dalam Allah itu tidak ada dosa. Tetapi yang ditetapkan sejak semula adalah Kristus. Untuk itulah manusia atau kita yang percaya kepada Kristus itu diciptakan Allah di dalam Kristus, agar kita menjadi seperti Dia, kudus dan tak bercacat. Itulah keselamatan. Itulah kerelaan kehendak Allah, yang artinya kehendak yang sungguh didasari atas kasih. Di luar itu bukan kehendak Allah. Jadi Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Dalam kehendaknya yang sempurna, Allah itu menginginkan semua orang selamat, tapi nyatanya tidak semua orang mau. Karena apa? Kehendak bebasnya itu yang menyeretnya, yang menolak kasih karunia Allah. Itulah keselamatan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya bicara soal keselamatan bukan bicara setumpuk doktrin, perdebatan doktrin, tetapi keselamatan itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri.
yang selalu menjadi fokus para rasul dan pemberitaannya, dan menjadi fokus bagi kita. Karena dia sudah berjanji akan menyertai para rasulnya, menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman, untuk terus mewartakan Injil yang benar itu. Karena Tuhan Yesus mencintai kita tanpa syarat, mengasihi kita tanpa batas, dan memberkati kita tanpa sebab. Sampai bertemu pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.